Kegiatan hari ini seperti biasa kan gue tiap bulan penyanyi ya, penyanyi ulung, jadi tiap bulan bikin lagu. Kegiatan apa nih Kak? Kegiatan hari ini seperti biasa kan gue tiap bulan penyanyi ya, penyanyi ulung, jadi tiap bulan bikin lagu. Jadi hari ini baru syuting, selesai video klip, judul lagunya Nggak Tahu gitu. Udah dengar kan lagunya kan? Lucu nggak menurut kalian? Lucu banget. Lucu banget, makasih loh, aku emang lucu. Liriknya tentang siapa nih? Apa? Liriknya tentang siapa? Kan tentang siapa-siapa, ini semua fiktif belaka hayalan dari imajinasi Dennis Karyasta aja. Karena gue seniman sejati, jadi gue ciptakan jadi lirik lagu. Apabila ada kesamaan dalam tokoh atau itu hanyalah fiktif belaka gitu. Nggak tahu, aku mah nggak tahu. Gitu. Liriknya berapa lama? Sehari. Ya. Sehari jadi, iya. Bikin lirik, terus itu arrangement dibantu sama tim aku, gitu, dibantu sama tim saya, gitu. Sehari jadi. Semalam tag vokal di story gue, besokannya langsung video klip. Kayak bangun candi kok gue bikin lagu. Cepet. Secepat itu kah membuat sebuah lagu? Biasanya kan orang sampai nyari inspirasinya tuh keluar dulu atau ke tempat Cari sebuah alam gitu kan. Oh, mungkin gue seniman sejati kali ya. Jadi apa itu gue bisa jadiin lagu, hayalan gue dalam sehari langsung jadi lagu gitu. Liriknya gitu. Dan liriknya juga penuh makna. Itu ada lagu dari mana ya? Hah? Apa? Musik. Oh, musik dari hotel. Musik tak kopi. Lanjut mas, silakan mas, tanya lagi mas. Oke, sejauh ini kan identiknya Dennis dengan si pengacara itu, apakah ini benar gitu? Bener apa? Tentang Kalau acara bukan itu lagunya, isinya. Lagunya mengenai tentang inspirasinya ini. dari dia. Lagunya buat Rasman. Ya, Nggak tahu. Judulnya kan nggak tahu. Jadi masa buat Rasman nggak tahu. Gitu. tapi kalau ada yang konteksnya seperti itu menanggapinya gimana? Kalau dia tersinggung, ya kalau selalu ada sendiri. yang Netizen, masyarakat netizen, gitu kan, Netizen beranggapan bertanggapan seperti itu ya, netizen kan bebas bertanggapan seperti apa. Kita tuh kalau udah muncul di sosmed atau muncul di TV atau muncul di mana tuh kita tuh harus memberikan kebebasan berpendapat oleh orang-orang. Kalau lu nggak mau dikomentarin orang-orang, ya lu tidur aja di rumah, ada WC gitu kan, nggak ada yang komenin. Lu gimana di WC tuh, nggak bakal ada yang komenin gitu. Kalau udah muncul di sosmed apalagi ya pasti udah harus menanggung di komen secara baik ataupun secara buruk. Kan orang bebas berpendapat gitu. Tapi Tapi udah siap kemarin belum sempat nih? berseteru banget nih ketika di sebuah acara Perudi Salim. Hmm. Apa sih berapi-api banget ketika melihat seorang sosok Rasman. Asman, ya itu kan udah lama, lu baru ya? Baru Ya, lihat ya? kemarin. Emang tiap gua ketemu si abang begitu emang selalu seperti itu, Ya, iya kenapa? kan? Selalu kenapa? Ya karena memang menurut gue dia tidak, menurut pendapat pribadi gue dia tidak pantas menjadi seorang pengacara gitu. Karena tutur katanya yang kotor, kasar gitu, dan kalau kerap kali dia kalau bicara tuh bukan masalah hukum, dan selalu menurut gue hampir selalu dia ngomong keluar dari konteks hukum. Harusnya kan seorang pengacara kan berwibawa ya, ngomongin tentang hukum, pasal ini, pasal sekian KUHP. Kalau dia ketemu gue ngomongnya, hei pelakor 4 tahun, apa sih bang, ya kan? Gue jawab aja, botak. Untung kemarin tuh acaranya si ini Prestige kan, acaranya gue udah pengen ngoceh-ngoceh aja tuh, cuman nggak enak kan acara orang. Kalau misalkan di pressconnya mungkin gue lebih berani karena kan bukan punyanya orang gitu. Kan kalau misalkan sama di acaranya si Rudy Salim kemarin kan kenal, ya nggak enak lah. Masa cakar-cakaran. Katanya kenapa sih Rasman bisa bilang kayak gitu, pelakor nih 4 tahun gitu? Kan kenapa ya, pura-pura nggak tahu aja lo, so cantik lo. Kan sebenarnya kan memang gue sempat mengakui kalau misalkan gue itu pernah, sebenarnya bukan pelakor ya. Kalau pelakor itu kan gue salah ngomong kemarin. Kalau pelakor itu kan perebut laki orang. Sekarang rumah tangga mana yang hancur? Yang ada juga gue penyelamat laki orang kali ya. Rumah tangga aja bahagia sekarang berkat gue speak up. Iya loh, kalian bisa perhatikan di konten-kontennya ya. Kalau kalian nge ya, ya kalau kalian nge sekarang mah lebih romantis. Berarti gue menyelamatkan rumah tangga gitu. Memang mungkin dalam yang gue speak up itu kemarin kan gue bilang gue perebut laki orang ya, pelakor ya. Itu mohon maaf, gue klarifikasi. Maksudnya orang ketiga, salah. Itu editor gue yang nulis thumbnail. Tapi identik pelakor itu kan membuat sebuah image seorang Dennis akhirnya buruk di mata masyarakat ya. Gue nggak peduli sih orang mau mandang gue apa, mau ngatain gue apa. Yang jelas tujuan gue cuman gue yang tahu.
tujuan gue baik. Kalau misalkan gue beneran mau merebut laki orang, caranya bukan bacot di sosmed. Laki orang semua juga pada takut sama gue, takut dikontenin. Kalau gue mau merebut laki orang, caranya cuma satu, diem. Kalau dimarahin diem, iya mas, maafin aku ya, gitu. Iya, aku maafin, gitu terus, diem aja, gitu. Kalau jadi pelakor tuh gitu, bukan ngoceh-ngoceh di sosmed. Kenapa gue ngoceh-ngoceh di sosmed? Itu untuk mencegah gue balik lagi, karena gue sudah punya hubungan selama 4 tahun, dan itu balik lagi itu apa sih? Copyright YouTube gue. Nah itu balik lagi, gitu. Selain Bang Rasman, Dennis juga kayaknya kalau melihat seorang Ibu Neti berapi-api juga. Mama Neti kenapa berapi-api? Saya emang nggak berapi-api sih. Kalau lihat Mama Neti, saya menanggapinya lebih ke lucu ya, menurut saya menggemaskan. Kayak saya melihat dia itu seperti saya melihat sosok mama saya gitu. Jadi makanya saya panggil dia Mama Neti gitu. Dan saya bingung, dia kalau lihat saya marah banget. Terus segitu suka ngasih saya jari-jari gitu, yang kemarin tuh jari tengah gitu, Dennis sampai nyebut tuh. Mohon maaf, tadi Dennis juga mau klarifikasi. Kemarin Dennis sebut astagfirullahaladzim. Itu Dennis kaget, bukan maksudnya apa-apa loh. Soalnya Dennis dikasih jari tengah sama Mama Neti. Maaf, nggak maksud ngomong astagfirullahaladzim, maaf. Ya. Dan bahkan sempat mau ngajak tantangan duel di atas ring itu gimana? Nah itu kan kemarin ditanyain sama siapa, yang depan saya ada isinya Bang Rasman sama Mama Neti. Kalau saya kan orangnya kan spontan aja gitu, lihat yang siapa depan mata, ayo sini, jangan kebanyakan bacot gitu. Ya udah kan yang teksnya kan pelakor cuma ditidurin dong 4 tahun gini. Ya udah saya ajakin aja gitu. Tinju ya mama, temen jangan lah ya. Kayaknya di atas umur, bukan di bawah umur, kayaknya di atas umur. Mendingan sama bini-bininya Bang Rasman aja deh, yang emosi sama saya. Kalau saya mah kalau berantem nggak pernah pakai emosi. Dengan berita yang sekarang, sebenarnya sih hubungannya dengan RD itu kan? Kenapa? Masih nggak sih kontak-kontakan? Udah enggak lah, udah kan enggak. dia speak up gitu. Udah setelah gue speak up, dia kontaknya ke teman gue. Kontaknya ke teman Lebih ke gue. apa? Supaya Kades berhenti atau seperti apa nih? Oh iya, suruh teman gue nenangin gue. Terus saudara-saudaranya juga teleponnya ke teman gue. Praktek komunikasi tentang apa? Sama kapan? Tentang apa? Itu tanggal sebelum gue ke Palembang tuh apa deh? Kalau nggak salah tanggal 1 atau 2 September, lupa, masih bulan lalu. Kan sebelum speak up udah mikir nggak sih kalau resikonya bakal buruk nih dampaknya? Udah gue pikirin lah, semua dampaknya itu udah gue pikirin. Konsekuensi gue speak up itu satu, pertama, pelakor itu adalah orang yang paling dibenci, orang ketiga itu adalah sosok yang paling dibenci di Indonesia. Konsekuensi yang gue dapat adalah satu, gue pasti nggak bakal bisa dapat iklan-iklan yang itu kan, soal iklan-iklan TV, soalnya kan penonton kan rata-rata ibu-ibu, dan gue pasti dibenci. Dan dua, udah pasti gue dimusuhin sama teman-teman artis, dan terbukti iya kan. Nah terus dari itu gue nggak peduli. Terus dari itu yang ketiga, konsekuensinya ya nama gue jelek. Padahal kemarin ini kan nama gue lagi dipuji-puji, dihujat ya nggak masalah, gue lahir dari hujatan kok. Tapi gue udah pikirin, ini sesuatu yang jujur, karena menurut gue perselingkuhan itu udah dianggap terlalu wajar. Sama cowok, sama cewek, semuanya terlalu dianggap wajar. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena gue ada di posisi itu dulu. Nah karena itu gue mau punya cowok di kedepannya nanti, gue mau punya anak di kedepannya nanti. Nah pada saat gue punya cowok, gue mau setelah gue speak up, perselingkuhan itu tidak dianggap wajar. Kalau bukan gue yang speak up, yang berani siapa lagi? Cuman gue kan, ada nggak yang ngaku? Nggak ada kan? Cuman gue, konsekuensinya paling gede mah gue tahu. Gue udah tahu jelas keuntungannya bakal yang paling gede didapat di mana? Di pihak sana, bininya. Jadi mereka harus berterima kasih sama gue. Mungkin secara jangka pendek ini menyakitkan, tapi untuk jangka panjangnya bagus buat keluarga mereka juga. Lakinya dia tahu diri, kan kelihatan. Jadi dipeluk, jadi disayang, jadi lebih dihargain, dan lebih merasa bersalah. Karena udah dari sebelumnya lakinya juga cerita sama saya kan. Lakinya juga cerita sama saya. Memang dia udah tahu, dan dia nggak bisa dibilangin sama bininya. Dan dia udah menganggap perselingkuhan itu wajar kok. Terus sama 4 tahun itu hubungannya lancar aja atau sempat ketahuan juga atau gimana gitu sama 4 tahun itu ya kata dia sih, kata tuh laki sih katanya dia ini pernah nunjukin foto aku berapa kali, 2 kali, 3 kali gitu, nunjukin foto aku ke dia. Kata dia tahu TST namanya, tahu sama tahu kan itu. Kalau dulu gue pas di dalam lingkaran setan itu gue anggap itu biasa, tapi dipikir-pikir setelah gue menginjak umur 31 ya, ini kan nih gue udah 31, udah bukan 26, 27 pas gue pertama ketemu dia lagi. Ini udah kepala 3. Masa iya gue nanti kalau punya suami, gue mau suami gue selingkuh, terus kalau ditanya udah tahu sama tahu, itu kan parah banget. Berarti udah ngaco banget ya. Ini ya kalau misalkan bukan gue yang speak up, ya siapa lagi. Dengan adanya gue speak up,
gue yakin orang kalau misalkan mau selingkuh laki mikir 2 kali, takut pelakornya speak up. Karena apa? Kalau laki orang itu paling takut pelakornya speak up, bacot gitu. Kemarin RD ada obrolan pengen ke lebih serius nih sama Kak Denis. Ada nggak gitu? Kalau selama 4 tahun itu belakang? Oh, kalau misalkan serius ya ada lah, pernah juga 4 tahun. Menurut lo? Janji manis apa sih yang diomongin? Apa? Janji manis apa sih? No comment. Masih no comment. Itu soalnya ada tayangnya 10 hari lagi di YouTube gua. Nanti 10 hari lagi udah datang aja ke rumah gue. Tapi Kak Denis, kalau boleh tahu dengan speak up Kak Denis ini, apa ini berarti niatan Kak Denis untuk udahlah kita selesai hubungan dengan Iya. Akhirnya makasih ya wartawan, ada juga yang pintar nanya, cakep loh ya. Benar, itu maksud saya. Oh. Udah selesai. Kenapa? Kalau misalkan saya tuh kalau misalkan orang-orang ngomong, lu kayaknya ditinggalin ya? Gua mah ditinggalin udah biasa, udah hubungan 4 tahun itu diputusin, udah biasa, makanan sehari-hari, dia habis itu diajak balik lagi, udah biasa. Masalahnya tuh kalau misalkan diputusin itu berarti dia baik sama gue, dia ngasih gue kesempatan untuk bisa sama cowok lain di saat usia gue masih segini. Masalahnya habis diputusin dia selalu minta balik lagi, itu kan yang masalah depan rumah gue. Nah itu kan yang menghambat usia gue, ya dong. Nah untuk sekarang setelah gue speak up, siapa yang berani coba? Laki orang juga, yang lain juga gak berani kali, ya kan? Pokoknya semua laki orang yang misalkan WA gue kontenin, beneran deh, gue udah gak mau lagi sama laki orang. Berarti udah benar-benar selesai nih ya? Udah selesai lah. Gini deh, kalau misalkan gue diem, tuh orang boleh curiga, ini gue bacot terus, kagak serem dia. Malah akan lebih dia terancam ya kan. Gue nggak ngerti dia terancam apa enggak. Pokoknya dia pastinya ya dia paling takut lah kalau gue speak up gitu. Karena memang gue speak up ini juga untuk kebaikan diri gue sendiri. Kalau gue nggak speak up ini, gue merasa nanti gue jadi penyakit hati. Mendingan penyakit hati dan pikiran. Mendingan gue ngomong, gue plong, gue dihujat nggak apa-apa. Memang gue salah dan Denis minta maaf. Memang itu, tapi itu masa lalu gue. Mau gue bunuh diri, mau gue coba bunuh diri, mau gue jodotin kepala ke tembok, nggak bakal bisa menghapus masa lalu gue. Tapi gue bisa apa? Gue bisa ceritain ini semua kisah-kisah gue ini untuk menjadi kesaksian biar lo orang yang ada posisinya sama kayak gue bisa belajar. Gue bisa tersakiti kayak mau mati. Dulu gue nggak bisa putus sama dia. Tiap mau putus rasanya kayak mau metong, tau nggak? Buktinya apa? Sekarang masih hidup. Nyanyi, nggak tahu, aku nggak tahu, iya kan? Tapi respon dari dia sendiri gimana Kak setelah Kakak speak up itu? Wah dia telepon teman gue, telepon teman gue juga, sama artis juga, ya gitulah. Namanya juga predator laki. Telepon temen gue beda ngomongnya, telepon temennya dia beda ngomongnya. Dia kan temennya dia juga nyamperin gue, ada telepon gue, terus telepon teman artis juga ada, ya gitu. Dia ngomongnya beda-beda semua, namanya laki gimana sih, ya nggak sih, predator susah. Tapi kalau dulu gue nganggap dia tuh baik banget tuh, baik banget dulu beneran. Dapat apa aja sih Kak selama 4 tahun dari? Lebih ke arah elektronik ya, blender, vacuum cleaner, vacuum mesin cuci, kulkas, sama ini TV. Kayaknya mau gue jualin deh tuh, gue cuci gudang aja ya, itu barang penuh dosa tuh. Hasil dari pelakor, buang-buanginnya kali Alfi ya, sumbangin ke panti duitnya. Tapi setelah Kak Denis speak up ini, maaf nih, ada nggak sih ancaman yang datang ke Kak Denis gitu? Nih ya, kalau misalkan ada ancaman yang gue dapat sedikit aja, gue akan ke kantongnya live YouTube, beneran. Nggak apa-apa lah, duit AdSense mah halal, yang haram kan duit pelakor. Yang gue ke kantongnya rame kok. Gue mah nggak takut, cuman udah gitu. Memang mereka terlihat tidak menanggapi di depan kamera ya. Tapi kemarin nih gue kan beberapa, sebenarnya ini mau gue case close loh. Kasus ini sebenarnya mau gue ngomongin setelah 2 kali podcast. Kan kemarin kan pas yang di rame-ramenya gue nggak terima semua tawaran TV sama podcast, gue nggak ada yang mau terima. Mau bayar berapa duit, ada yang bayar 20, 30, gue nggak mau ngomong. Emang gue maunya cuma ngomong ke 2 podcast ini kan, 2 podcast ada artis. Terus kayak gitu, setelah itu rencana gue adalah setelah gue ngomong ke 2 podcast ini udah kelar semuanya, udah clear, habis itu gue mau minta maaf sama bininya. Habis itu udah gue nggak kontenin lagi, rencananya seperti itu. Tapi gue kan ke Bali kemarin, ya kan janjian. Terus dari itu gue dapat WA nih dari temen gue, kepo lo, misalnya gue bacain ya. Harus nanya dari siapa? Oh, iya benar juga sih ya. Ngasih tahu tapi gimana? Kok aku dimarahin sih mas? Galak juga kayak Rasman ya. Rasman kedua. Galak loh. Bentar nih.
Nggak tahu. Apa sih? Oh nih. Sabar ya. Nih ya. Oke. Bacain aja. Bacain aja ya. Iya. Pantas ngadain kontenin lu, diteleponin semua. Gue tanya sama siapa? Luna. Gue mau tanya nih kak, bener apa enggak? Bener ya? Jangan deh, banyak namanya. Iya, gue makanya mau tanya, bener apa enggak? Karena info yang gue dapat seperti itu. Nih, gue aja deh bacain deh. Nih, tuh. Sama siapa? Jangan disebut yang ini aja. Muat kameranya. Oh iya benar. Iya kan? Bener kan? Yang penting gue nggak tahu. Makanya, tapi ini kan dia kan meng-cancel semua podcastnya kan, semua teleponin. Ya nggak masalah, gue percaya jodoh ada di tangan Tuhan. Makanya gue nggak takut speak up asal gue jujur. Rezeki itu di tangan Tuhan, nggak apa-apa. Dia nggak kasih gue ngobrol untuk klarifikasi, ya udah gue ngomong di podcast gue sendiri aja sekalian, ya kan? Makanya kan jadi lagu, nggak tahu, ini apa gue nggak tahu. Bener nggak sih kakak Luna kayak gitu? Nggak percaya loh. Berarti ini lagu sebenarnya buat yang bisa. Enggak juga, nggak tahu mas. Nggak tahu pada. Nggak tahu. Tapi nggak sekarang dia lebih mesra, lebih deket lagi. Oh puji Tuhan, aku seneng banget. Jelas satu biasa aja sih kak, udah biasa. Oh kalau dari dulu saya memang selalu bilang ya lu mesti menghargai bini lu. Emang kalau misalkan sama bini mah emang nggak pernah. Kalau dia bayar sama bininya mah, tapi kayaknya nggak pernah sih dulu ya. Kalau sekarang kan ya, memang saya selalu mendoakan, itu doa saya. Semoga dia bahagia sama bininya, jadi laki benar, lebih menghargai bininya. Toh bininya juga kan sukses, lebih sukses daripada dia. Kalau dia kan cuma keturunan orang kaya kan, belum tentu dianya kaya juga kan. Udah tahu. Apa mbak? Mbak sekarang udah ada komunikasi belum sih sama adenya atau Adek siapa tuh? sama Ayunya? Ayu siapa tuh? Nggak tahu. Bukan dia lah itu. Sama dianya ada gitu, komunikasi udah nggak ada. Istrinya. Istrinya atau Nevan Oh, nggak tahu. Ayu Ting Ting bukan? Nggak tahu, kayaknya Ayu Ting Ting bukan punya laki. Berarti mau ada komunikasi dari pihak sana ya kak? Pihak yang mana? Pihak RD. Belum. Secara langsung menghubungi Kak Denis gitu. Belum. Aku mah apa tuh? Mungkin kan aku nggak dianggap. Aku kan beda, nggak sesenior kalian, ya kan? Itu salahnya sih. Sebenarnya ya gue ya. Kalau misalkan mereka telepon gue gitu secara baik-baik ya pasti gue lebih enak lah. Tapi kan yang mereka lakuin kan, mereka ngerespon gue secara tidak langsung, tapi di belakang kamera. Dan menurut gue itu lebih parah, careless. Telepon aja gue langsung ya kan, masalah kelar. Gue ngapain teleponin orang satu semua diteleponnya. Iya kan, itu namanya kakak kan artis senior, bukan humas. Bukan telemarketing. Iya kan, kakak kan artis senior. Telepon Denis aja. Denis juga kalau misalkan sama yang bayar sama Denis pasti juga hormat. Siap kakak. Jangan kayak telemarketing gitu lah, teleponin orang. Iya nggak sih, gue kan nggak ada urusannya. Nah, lagian juga semua yang gue ceritain ini tuh belum semuanya. Kalian tuh nggak tahu apa-apa. Kok hubungannya sama Selin? Karena sempat ngobrol Selin. Nggak ada hubungannya. Apa lagi ini? Ini apa lagi ini? Kenal juga atau gimana sama? Gue kenal sama Selin, nggak ada hubungannya sama Selin. Bisa jadi Selin sih. Dia kira punya hubungan juga sama yang di sana atau gimana gitu. Nggak tahu. Iya, tapi yang jelas sih kalau dari ceritanya sih enggak gitu. Kok jadi Selin gue nyampainya? Makanya gue tuh paling males tuh ya kalau ngomong ya sama teman-teman artis, sumpah. Gue sih abis ini ya tapi ini sebuah pelajaran dan ujian buat gue, asli sumpah. Ini ujian pertemanan. Jadi kan kemarin yang pas viral itu semua artis telepon gue nanya, kamu kenapa sih gini, ya kamu kenapa sih, ceritain dong sama aku. Ya gue ceritain dong ke beberapa orang. Nah nyampe lagi ke A, nih gue cerita ke A, nyampe lagi ke B, nyampe lagi ke C, dan nyampe ke C udah pakai bumbu tauco, bumbu padang, bumbu lada hitam gitu. Nyampe lagi ke E, sampai nyampe lagi ke si RD, habis nyampe RD, nyampe lagi ke temen gue, habis temen gue nyampe lagi ke gue. Itu udah kayak nyampenya tuh bukan gue sampainya A, nyampe ke gue tuh Q, ya nggak sih? Pakai bumbu tauco, gue nggak mau lagi cerita sama artis-artis, mendingan gue langsung ngomong ke netizen. Setidaknya yang gue sampaikan tuh jelas dan bisa dilihat semua orang gitu. Tapi ini pelajaran penting loh, beneran loh, serius loh, serem kali loh.
menurut gua ini semua adalah dunia muna-muna semuanya. Lo orang tuh nggak tentu lebih baik daripada gua. Kalau misalkan dia kehidupan aslinya, nggak ada yang lebih baik daripada gua. Bukan nggak ada ya, sorry ya. Kalau misalkan kita mau buka-bukaan, lo orang semua nggak lebih baik daripada gua. Pertanyaan gua satu, gua berani ngaku gua pernah menjadi orang ketiga. Pertanyaan gua, lo orang semua yang sakit berani nggak ngaku? Lo orang pernah jadi yang ketiga, ngaku nggak? Berani nggak ngaku? Pernah jadi pelakor? Gosip mah banyak. Masalahnya lo orang berani nggak? Nggak berani kan? Penyesalan nggak sih dari Kak Dini sendiri? Penyesalan gue adalah harusnya gue bikin konten tentang dia ini sejak 2 tahun yang lalu. Karena berarti umur gue masih 29, kepala 2. Sekarang gue udah 31, kambing. Penyesalan hidup menjadi seorang pelakor gitu, mikir gitu Kak. Gitu. Ini adalah pelajaran juga buat semua orang. Jadi pelakor itu tidak akan berujung indah. Jangan mau gampang kepancing dengan omongan manis predator, omongan manis lelaki. Yang jelas omongan manis lelaki semanis-manisnya, apalagi mukanya baik-baik gitu-gitu segala macam. Justru yang mukanya baik-baik itu yang lebih serem. Iya teman, nah mukanya baik-baik, terus kalau ngomong baik-baik itu mengerikan. Nah jangan gampang terpancing omongan manis-manis lelaki gitu. Nanti ujung-ujungnya kesangkut kayak gue. Kalau gue kan termasuk kan yang ngomong cepat-cepos kan, cepat-cepos. Jadi kalau misalkan buat beneran deket sama gue tuh susah, nggak gampang. Awalnya kan juga nggak mau. Cuman kalau misalkan cewek dibaik-baikin apa segala macem, nyangkut kan gue 4 tahun. Iya, sampai kepala 3 gue. Coba dari 2 tahun yang lalu gue kontenin tuh, masih 29 gue. Ya, masih cakep ya. Sekarang masih juga cakep sih. Awal ketemu di mana sih Kak? Dikit cerita. Di mall, di tempat toko bunga gue. Hari pertama ketemu, ya gitu. Dia bilang gini, yang baju merah jangan sampai lewat. Gue inget banget itu omongan. Ya inget banget yang baju merah jangan sampai lewat. Terus temennya kenal gue, terus gitu ya udah, dia minta kenalan. Itu dia lagi jalan sendiri bukan sama keluarganya tuh. Ya kali sama keluarganya Umandu yang baju mereka jangan lewat. Ini kadang-kadang ini wartawan nanya, gue bingung. Jadi gue yang berani gitu kan ya. Kalau predator kan nggak gitu, depannya kelihatannya baik, depan temen-temennya gitu, atau dia so asik atau so gaul, gue ngerti. Pokoknya yang baju merah jangan sampai lewat. Gitu. Ya udah kenalan. Pasangan baru nggak Kak Denis? Hah? Ada ketakutan untuk susah cari pasangan baru nggak? Enggak lah, jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan artis-artis senior itu yang suka ngomongin di belakang. Ya. Siapa Kak? Apa siapa? Kan tadi kan gue udah bilang udah tunjukin siapa. Mau ituin Oke, siapa? balik lagi soal Bu Neti nih. Kemarin hari Kamis kan harusnya hadir ya. Iya betul, dia kan harus. Nah, Terus bisa apa Kak? dijelaskan mungkin kenapa ketidakhadirannya? Oh, waktu itu kata Mama Neti apa? Kenapa gue nggak hadir? Saya nggak ikut. Tidak di tempat. Oh iya. Iya benar juga sih jawabannya, iya benar. Gue yang jawab. Jadi waktu itu kan si Mama Neti kalau nggak salah yang gue denger itu dia bilang gini katanya, iya tuh jadi lagi banyak proyek panggilan polisi itu proyek. Terus enggak, salah gue waktu itu bukan ada panggilan polisi dari orang lain, tapi gue ke Polda memang gue ke Polda untuk tanda tangan untuk kasusnya, klarifikasi untuk kasusnya laporan gue terhadap Bang Rasman gitu. Udah tahu kan aku laporin Bang Rasman? Udah oke, cakep. Nah terus udah gitu ya udah itu kan harinya bertabrakan, jadi gue ganti ke hari Senin gitu. Besok berarti? Senin besok? Ini hari apa nih? Sabtu. Lusa dong. Lusa. 2 hari lagi. Iya gitu. Saya juga masih nggak tahu sih yang mana yang Itu saya kasusnya langgar. apa sih? Kan baru saya bilang saya juga nggak tahu apa yang saya langgar. Saya bingung Tapi juga. menurut versi di sana katanya mengolok-olok ke Edit video. Mama Neti pakai video-video lucu-lucuan gitu. Enggak, kalau mengolok-ngolok saya tidak pernah ada niat untuk mengolok-ngolok sama sekali. Kan seperti yang saya bilang tadi, kalau saya ini kan manggil dia Mama Neti karena saya melihat dia seperti sosok ibuan, sama seperti saya saat lihat mama saya. Saya panggil mama saya Mama, saya panggil Mama Neti Mama. Kalau misalkan saya mengolok-ngolok, saya panggil dia lampir. Ini kan enggak, saya panggilnya Mama. Itu kan sama aja kayak seperti panggilan Mama Dede, Bunda Dede, tidak ada yang mengolok-ngolok. Dan buat saya memang dia lucu gitu loh. Ya kenapa lucu? Kalau mengolok-ngolok mah nggak ada sama sekali. Dan di caption saya juga selalu menjelaskan kalau Mama Neti ini lucu, kangen Mama Neti. Dan dia ulang tahun aja saya kirimin bunga. Habis itu saya disomasi, saya bingung deh. Padahal kalau kata-kata ulang tahunnya selamat ulang tahun Mama Neti. Emang kenapa panggil Mama? Kamu saya panggil Mama? Marah nggak? Marah. Aku marah. Itu mengolok-olok di sebuah video itu.
Enggak Dia pernah tidak saya ada. ngolok-ngolok, nggak pernah Dia ngolok-ngolok. menunjukkan salah satu barang buktinya begitu. Entahlah, mungkin dia tidak tahu namanya ada zaman yang sekarang zaman jejak jeduk ya. Tapi kalau ngolok-ngolok saya nggak pernah. Ada niat sedikit pun nggak pernah ngolok-ngolok. Karena buat saya memang dia lucu dan tidak pernah mengolok-ngolok dia. Tapi Dennis, Natural. sorry Dennis, Sorry ya dimaafin, kenapa bang? mengakui nggak sih ketika ada sebuah video dengan dibuatkan pakai guyonan sebuah lagu itu, Lagu apa yang mana? Saya banyak video dia, bukan cuma satu. lagunya Cinta Bagi Dua itu? Oh, Siko bagi dua emang kenapa? Siko bagi dua, Siko Ya, bagi gitu. dua, Siko bagi dua. Karena menurut dia merasa ini diolok-olok, dipermainkan. Oh, itu kan perasaan dia Apalagi saja. anaknya juga mengadu ke Bu Neti seolah-olah dia tidak nyaman sampai di kerjaan kantor pun dia tidak fokus gitu. Hah, ngapain dia mikirin saya? Nggak fokus. Itu mah Nah, perasaan mikirin- dia, mikirin dia. perasaan dia aja. Karena kalau misalkan mau diadu parah mana ya parahan dia. Dia ngatain saya bajingan, dia ngatain saya bajingan, dia kasih saya jari tengah, jari tengah dibalik terus gitu lagi. Aduh, gua sampai gua kaget kan. Ya tapi ya nggak apa-apa. Mungkin emang umur segitu kan lagi lucu-lucunya. Cuman ya saya jadi bisa apa gitu. Berarti nanti hari Senin akan memberikan keterangan. Iya, karena saya juga jujur belum tahu mana yang videonya. Kalau video yang Siko bagi dua tidak ada unsur menghina, niat aja nggak ada, gimana bisa menghina gitu? Emang kenapa Siko bagi dua itu kan lagi ngetren, Iya. FYP. Tapi wajahnya itu yang dipasang wajahnya Bu Neti. Kita ada wajah saya juga, wajah kita Iya. berdua Siko bagi dua. Ada wajah Bang Asman juga. Nggak ada yang maksud mau menghina. Nggak ada yang mau maksud mau menghina gitu. Yang ada juga kalau menghina tuh seperti Mama Neti ngehina saya bajingan, terus segitu saya dibilang apa setengah telanjang, 80% telanjang. 80% telanjang. Terus segitu dia ada bilang apa lagi? 80% telanjang. Kamu udah lama ya nggak dibelai sama si R gitu. Apa sih? Hah? Oh ya, udah lama ya kamu nggak dikasih jatah. Ya ampun Mama Neti ingat umur masa ngomong gitu sih. Terus dia bilang saya mau ajak tinju, mana sama mama kamu? Dia bawa keluarga gue loh, disebutin emak gue, bapak gue lah, emak gue mau jajak tinju sama dia, buset deh. Emak gue ketawa lah, gue bilang mah jajak tinju tuh sama Mama Neti, hahaha, gitu kata emak gue, males banget. Tapi support keluarga gimana sih ngeliat kamu ada di semua ini gitu? Oh kalau keluarga, emak gue nangis yang gue aku itu, karena mama gue juga kaget, karena selama ini gue sih sebenarnya nggak bohong juga, karena gue nggak pernah bohong dari dulu sama nyokap. Sebenarnya gue nggak bohong sama nyokap, cuman gue nggak bilang aja dia lakor. Jadi dia kan juga emak gue kan juga taunya dia single gitu loh. Dia taunya oh iya. Karena emak gue, karena yang terakhir gue mau hampir gue nikah sama orang itu di Amerika, inget nggak? Yang gue waktu itu nikah itu sama JK, itu kan duda. Emak gue selalu bilang mendingan yang ini kan single gitu loh. Dia nggak tahu aja. Nah kan sekarang bawa kuak, oh ternyata ini pelakor, katanya mendingan duda. Emak gue nangis. Bapak gue suruh gue pulang, mau digebukin gue sama bapak gue. Karena bapak gue gitu, kalau marah, gue kemarin ini pernah digigit. Bener kan? Nanti deh gue videoin diem deh. Bapak gue nggak mau dikontenin, bener kan? Cuman bapak gue, iya bener kan? Laporan Rasman gimana Kak Dennis? Apa? Laporan Rasman sudah Nah kemarin yang itu kenapa gue nggak bisa ke tempat Mama Neti, karena gue tanda tangan surat apa gitu, klarifikasi atau apa gitu kemarin, lupa namanya apa sih, kepolisian gitu di Polda kan. Wih, tongsis baru. Masuk lagi. Ya, terus, enggak, berarti sudah berapa persen nih maksudnya mungkin laporan terus berjalan. Laporan terus berjalan. Kira-kira kapan pemanggilan Rasman? Oh, saya kemarin nggak nanya, nanti saya tanya lagi ya. Nanti gue kabarin dulu. Harusnya sih kemarin sih terakhir ya, soalnya kemarin semua saksi udah lengkap apa segala macem. Cuma ada satu kemarin yang terakhir gue serahin data sama tanda tangan apa gue nggak ngerti. Berarti masih optimis ya akan, maksudnya Bang Rasman bakal juga menerima akibatnya dengan ada pelaporan itu. Oh iya dong, kita kan harus optimis. Kalau nggak optimis jadi manusia mati aja. Kita harus tetap berjuang. Hidup ini penuh perjuangan, tidak mudah. Tapi tidak untuk kemungkinan apa-apa juga. Apa lagi? Tapi siap nggak sih nanti menghadapi seorang Mama Neti di kasus yang baru nih? Siap lah, kenapa siap dong? Kenapa nggak siap?
Dennis mah selalu siap, karena buat Dennis hidup itu udah pembelajaran. Jadi apapun yang Dennis dapatkan, kalau misalkan memang Dennis pantas dihukum, ya udah hukum Dennis. Tapi kalau misalkan Dennis tidak pantas dihukum, ya jangan. Gitu. Tapi ada niatan nggak sih Kak Denis untuk ketemu dengan Mama Neti sendiri? Sering kan, dia marah-marah mulu, kasih gue jadi tengah kemarin. Kayak ngobrol baik-baik gitu biar selesai masalahnya gitu. Biar perdamaian ada gitu. Dialog. Saya merasa saya beda dunia dengan dia ya. Saya merasa saya beda dunia sih. Kayaknya kalau ngobrol juga kayaknya nggak dianggap kayaknya saya. Saya udah WA dia berkali-kali, dia cuekin saya mulu. Saya nggak tahu salah apa saya sama Mama Neti. Saya kangen sama Mama Neti, pengen banget ketemu. Apalagi kalau bisa di podcast saya. Undang lagi ya Alfi ya nanti ya. Coba lagi, gue usaha terus Alfi sampai dia datang. Berarti itu undangan terbuka buat Mama Neti. Undangan terbuka sama di WA. Gue selalu niat baik lah. Kapan sih gue nggak niat baik? Gue tuh selalu membalas mereka dengan senyuman. Gue kemarin dikatain, Pak, kok lu nggak ditidurin 4 tahun? Gue masih ketawa-tawa aja. Terus kayak gitu, Dennis mah lucu. Anggap semua itu hal wajar. Kalau misalnya itu adalah ganjaran yang harus Dennis terima, ya udah katain aja Dennis terus. Biar dosanya kita bagi-bagi. Bang Rasman juga diundang nggak ke podcast? Udah lah, apalagi itu udah diundang berkali-kali. Si Bang Kasman juga bohongin gue kan, Tuti itu kan, dia bilang katanya mau datang ke podcast gue, tapi sampai sekarang mana? Janji-janji surga juga tuh, sama aja tuh kayak nggak tahu. Soal penggantian duitnya udah diganti Kak Bang Rasman? Boro-boro itu gue makan durian ucok 2 jutaan itu, kagak diganti-ganti. Orang gue WA di blok, apa segala macem. Gue bingung sama mereka aja beneran. Kok bisa ya orang tuh ngomong doang di sosmed kan, jejak rekam digital kan itu nyata banget ya, tapi tetap aja nggak mau diganti, kayak nggak ada apa-apa. Dasar botak. Kenapa nggak minta Kak? Lupa gue, itu kan acara orang, acara gue disalim. Masa gue tanya, durian gue mana? Gue malu-maluin tuh, gue kan lagi boxing, lagi nyari lawan. Gue tanyain durian 2 juta. Gue mau durian ucok gue 2 juta mana? Ya nggak mungkin dong, iya kan? Kecuali kalau nggak ada gue disalim, nggak ada Vicky, ya gue tagih. Nah, gengsi gila, depan orang minta durian 2 juta. Oke, siapa yang mau jadi partner Dennis ketika nanti Boxing. boxing? Belum tahu siapa aja yang berani, tapi gue nggak. Enggak, dari Dennisnya sendiri. Pengennya Menawarkan siapa? Ya bini-bininya Rasman lah ya, Nikmir. Kalau Nikmir saran gue ya, kalau dia berani silakan. Tapi menurut gue jangan lah Kak. Kalau misalnya lawan gue mah ada kemungkinan kalahnya gede. Kalau kalah sama gue mah Kak, nama lu habis Kak. Maaf ketawa gitu ya. Emang bener namanya habis. Gue tuh ya dulu tuh mikir ya, gue tuh selalu mikir gitu ya, Nikmir itu tuh lebih bagus daripada DP, jauh lebih oke. Gue tuh selalu mikir gitu dari dulu, makanya gue tuh lebih memuji Nikmir dulu. Tapi ternyata Nikmir sama DP sama aja ya, tukang nimbrung. Terbukti dengan kasus gue yang kemarin. Gue bercerita berdasarkan pengalaman pribadi gue ya. Dulu waktu sama si DP kan selalu ngomong, gue gak pernah nimbrung. Buktinya waktu gue urusan mau dia nimbrung. Nikmir, gue gak bakal nyenggol orang duluan kalau gak disenggol. Buktinya nih urusan gue yang ini dia nimbrung, ngoceh-ngoceh. Iya kan, gue udah bilang nih buat artis-artis, lu orang semua mah gak tahu ceritanya, jangan nimbrung, dan lu orang semua gak lebih bagus daripada gue. Cerita hidup asli lu orang, jadi jangan asal komen lah, gitu ngaca. Dan buat Nikmir, menurut gue, kalau dia ngatain gue lontong lah apa segala macem, menurut gue nggak ada orang yang belum pernah jadi lontong bisa ngatain orang lontong. Dan kalau misalkan Nikmir ngatain gue itu, suruh dia ngaca aja sama dirinya sendiri. Gitu. Oke. Oke? Thank you Dennis. Oke? Apalagi lo? Mau nanya kan mukanya?